Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Maulana Ilham, kelas 13 2A 37. Saya ingin menjelaskan tentang manajemen bandwidth maksudnya. Ya, awal-awal ini kita buka settingan dulu ya. Terus setting adapternya. Lalu kita set up dulu nih properti. Habis itu kita lihat dulu internet protokolnya. Dan sini internet protokolnya untuk sharing saja sih sebenarnya. Untuk sharing ke VirtualBox only-nya kita tadi ini defaultnya begini. Oke. Defaultnya ini nggak di checklist tadinya ya. Terus kita checklist, habis itu kita oke. Terus kita buka VirtualBox only-nya. Nah, di sini kita pakai IP address-nya ini dan subnet max-nya itu 255.255.255. Terus IP address-nya 192.168.137.1. Nah, itu kita yang pakainya itu. Lalu kita jalankan aplikasinya VirtualBox. Kita jalankan mikrotiknya dan XP nya kita jalankan. Ini mikrotiknya kita setupnya seperti ini. Pertama kita IP address dulu, di add ini 192.168.137.100/24. Kita bikinnya dua IP address. Terus ini pas kita jalankan ke pin Google-nya, dapat balasan dari pin Google-nya. Dan kita untuk ngecek interface nya ini ada dua. Lalu kita masuk ke ini XP nya, kita buka Winbox. Nah, di sini kita udah otomatis login dengan IP address yang tadi kita setup. Lalu kita konekkan saja. Terus pertama-tama kita buka IP, terus DHCP server kita tambah. Nah, di sini bukan ditambah dulu ya, di setup dulu ini DHCP server. Nah, di sini kita untuk mengirimkan konektivitasnya di sini kita untuk mengirim konektivitasnya ini untuk Ether 1 itu lalu kita next, kita masukkan address space-nya yaitu 192.168.137.0/24. Nah, untuk DHCP networknya ini gateway-nya ya 192.168.137.1. kita next lagi. Untuk address to give out-nya 137.2/1.168.137.254. kita next lagi. Ini DNS servernya 192.168.137.1. terus DNS nya kita pakai DNS Google aja ini. Kita next. Last time nya kita ganti jadi one day. Oke, kita next. Nggak bisa ternyata. Kita ganti aja 24. Complete. Nah, itu cuma setting doang ya. Kita setting DHCP servernya. Terus kita ke QW. Nah, di sini kita tambahkan listnya. Untuk menambahkan listnya ini kita namakan di sini kantor aja ya. Kantor.
targetnya ke satu. Misalnya ini kita lihat dari, kita buka CMB kita testing dulu. People kan enak, ada balasan dari tim Google nya. Terus kita edit config. Nah ini yang kita pakai nih, 192.168.100.10. terus kita pakai subnet max-nya 255.255.255.0. terus gateway-nya kita pakai 192.168.100.1. Oke, jadi ini yang kita masukkan di IP address-nya ini ya, 192.168.100.10. Oke, dan ininya kita setting ke 512, ininya juga 512. Kita langsung apply. Oke, dan kita tes ping Google apakah dapat terhubung. Rada lama. Kita jalankan uji kecepatan, apakah berjalan. Oh, kita tunggu menghubungi server. Oh, berhasil. Hooray. Ya, ini mentok sampai 50 saja speednya. Speed downloadnya mentok sampai 0,50 Mbps. Untuk uploadnya kayaknya cuma sampai 48. Oke, coba kalau gitu kita buka lagi. Ini kita hilang aja, kita tambah lagi. Kalau ini ruang 1, targetnya ini ether 192.168.1.1.1. ini kita lepas aja, kita apply, kita oke. Dan hasilnya kita uji coba lagi, kita ulangin. Speednya nambah sampai downloadnya ini 6 Mbps, 6,46 Mbps. Apa ini? Sorry udah ngezoom. Untuk uploadnya ini nggak nyampe, hampir nyampe 1 MB ya. Oke, itu dia manajemen bandwidth dari saya. Konfigurasi manajemen bandwidth. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Rahmat Mulyana ingin membahas proyek UAS praktik jaringan komputer kelas 13.2a.37 yang terdiri dari Akram Maulana Ilham, Diva Rahmat Mulyana, Viral Titik. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan hingga sini. Selanjutnya saya akan menjelaskannya dari sini hingga halaman 7. Di sini ada gambar screenshot dengan pengaturan tersebut.
klien dengan IP 192.168.10.0/24 akan mendapatkan kecepatan maksimum upload 128 kbps dan download 256 kbps dalam keadaan apapun, selama bandwidth memang tersedia. Metode pembagian bandwidth share selain digunakan untuk melakukan manajemen bandwidth fix seperti pada contoh sebelumnya, kita juga bisa memanfaatkan simpel QW untuk melakukan pengaturan bandwidth share dengan menerapkan limitasi bertingkat. Contoh, kita akan melakukan pengaturan bandwidth sebesar 512 kbps untuk digunakan 3 klien. Konsepnya yang pertama adalah dalam keadaan semua klien melakukan akses, maka masing-masing klien akan mendapat bandwidth maksimal 128 kbps. Yang kedua, jika hanya ada satu klien yang melakukan akses, maka klien tersebut bisa mendapatkan bandwidth hingga 512 kbps. Yang ketiga, jika terdapat beberapa klien atau tidak semua klien melakukan akses, maka bandwidth yang tersedia akan dibagi rata ke sejumlah klien yang aktif. Pada tab general, name diisi dengan nama QW yang akan dibuat, misalkan name kantor untuk QW1. Address bisa langsung ditembak atau diisi secara langsung, misalkan IP laboratorium jaringan 192.168.10.1/24. Pada max limit jangan lupa diisi, misalkan max limit diisi 1M. Burs untuk burs di sini, burs adalah salah satu cara menjalankan QoS. Burs memungkinkan penggunaan data rate yang melebihi max limit untuk periode waktu tertentu. Jika data rate lebih kecil dari burs threshold, burs dapat dilakukan hingga data rate mencapai burs limit setiap detik. Router mengkalkulasi data rate rata-rata pada suatu kelas QW periode waktu terakhir sesuai dengan burst time. Burst time tidak sama dengan waktu yang diizinkan untuk melakukan burst. Kalau muncul tanda merah, maka sudah over maksimal. Jika sudah, pilih apply, lalu OK. Nah, di sini gambar berupa screenshotannya. Pada konfigurasi ini, diasumsikan ada dua QW yang dibuat. QW yang pertama diberi nama kantor, QW kedua diberi nama ruang 1. Langkah penambahan QW sama seperti langkah di awal tadi. Pilih tanda plus pada kotak dialog QW list. Nah, contoh ini tanda plus untuk menambahkannya. Setelah memilih tanda plus, maka akan muncul kotak dialog new simple QW. Pada tab general, name diisi nama yang berbeda dengan QW pertama. Sesuai asumsi di awal tadi, QW2 diberi nama ruang 1. Target address dan max limit jangan lupa diisi. Terima kasih. Penjelasan dari saya, Diva Mulyana. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya di sini Firali TPU akan melanjutkan dari hasil proyek UAS kami, yaitu proyek UAS praktek jaringan komputer, yaitu nama saya Ahram Maulana Ilham dan juga Diva Mulyana. Oke, saya akan melanjutkan yang telah disebutkan oleh teman saya, yaitu Diva Mulyana, sampai pada sini. Oke. Berikut ini adalah target address dan max limit, jangan sampai lupa diisi. Ini adalah berikut adalah contoh screen-nya. Kemudian pada tab advance, bagian limit add diisi, misalnya limit add diisi 512.
512. Ini contoh screenshotnya. Langkah selanjutnya masih di tab Advanced. Bagian parent, pilihan query diisi, maksudnya adalah kantor, karena screenshot belum diganti, jadi namanya masih query. Dan setelah itu pilih API atau OK. Selanjutnya lakukan pengetesan dengan melakukan download di sisi Client. Pada gambar berikut menunjukkan perbedaan kondisi penggunaan bandwidth Client setelah dilakukan limitasi bertingkat. Nih, seperti ini contohnya. Ini adalah tanda panahnya. Jika kita menerapkan priority perhitungan, pembagian bandwidth hampir sama dengan sebelumnya. Hanya saja setelah limit add, semua klinik terpenuhi, router akan melihat priority klinik. Router akan mencoba memenuhi klinik, max limit klinik, priority tertinggi dengan bandwidth yang masih tersedia. Setelah itu, di OK, maka muncullah kata dialog query list yang sudah ada di query, yaitu query kantor dari query 2 ruang 1. Oke. Berikut adalah bypass traffic lokal. Bypass traffic lokal ini ketika kita melakukan implementasi simple query dengan hanya berdasarkan target address, maka router hanya akan melihat dari mana trafik itu berasal, sehingga kemanapun tujuan trafiknya, DST address tetap akan terkena limitasi, tidak hanya ke arah internet, akan tetapi ke arah jaringan lokal lain yang berbeda segmen juga akan tertekan limitasi. Contohnya adalah E-Plan 1 adalah 192.168.10.0/24. Yang E-Plan yang kedua adalah 192.168.11.0/24. Jika hanya dibuat simple query dengan target address 192.168.10.0/24, trafik ke arah 192.168.11.0/24 juga akan terlimit. Agar trafik ke arah jaringan lokal lain tidak terlimit, kita bisa membuat simple query baru dengan mengisikan DST address serta tentukan max limit sebesar maksimal jalur koneksi, misalnya 100 Mbps. Kemudian letakkan rule tersebut pada urutan teratas, yaitu urutan nomor 0. Ini ada contoh screenshotnya. Rule simple query dibaca dari urutan teratas, yaitu nomor 0. Ini, sehingga dengan peraturan tersebut trafik dari lane 1 ke lane 2 dan sebaliknya maksimum transfer rate sebesar 100 Mbps atau setara dengan kecepatan kabel Ethernet. Ya, ini adalah contoh hasil dari kerjanya. Nah, demikianlah langkah-langkah sederhana dari konfigurasi simple query. Jika ada salah kata, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga di sini masih juga belajar. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.